air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Bingung ku memikirnya. Beratus tahun kemudian, aku dan kakakku menemukan Avatar yang baru. Dengan elemen udaranya yang bernama Aang. Walau kemampuannya luar biasa, dia masih harus belajar sebelum bisa menolong siapapun. Tapi aku percaya, Aang dapat menyelamatkan dunia. Suku Babar berdiam di Kepulauan Babar, yang kini merupakan wilayah administratif Kecamatan Pulau-Pulau Babar. Bagian dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, kecamatan ini meliputi beberapa pulau, seperti Babar, Wetan, Masela, dan kota kecamatannya adalah Tepa. Pulau-pulau ini memiliki dataran yang tinggi, kecuali bagian pantai yang merupakan daratan rendah. Pulau Babar sendiri juga cukup subur. Mereka hidup dari pertanian dan hasil laut. Orang Babar juga telah mengembangkan kerajinan tenun secara turun-temurun. Sistem religi. Sebelum masuknya agama Islam dan Nasrani ke Maluku, mereka memiliki sistem kepercayaan animistis. Mereka percaya pada makhluk halus yang baik, bernama Upaama, dan yang jahat. Roh leluhur itu bersifat melindungi yang hidupnya sesuai dengan norma adat. Sebaliknya, bersifat menghukum bagi yang melanggar adat. Kekuatan gaib ada pada benda-benda pusaka, jenis binatang, dan tumbuhan tertentu. Misalnya, kain merah itu dapat melindungi orang dari penyakit dan bahaya. Lalu, benda pusaka yang menjadikan orang kebal, misalnya parang, tombak, gelang, dan salawaku. Pandangan penting yang mereka miliki juga adalah solidaritas. Mereka harus tetap bersatu di dalam aktivitas. Menurut mereka, menghabiskan waktu sendirian dipandang sebagai sebuah gejala ketidakseimbangan atau gangguan jiwa. Mereka merasa melakukan upacara keagamaan secara bersama-sama itu penting. Mereka yakin bahwa kurangnya solidaritas akan menimbulkan konsekuensi yang buruk, seperti gagal panen, sakit penyakit, atau wabah. Mereka juga yakin bahwa ada roh-roh jahat di sekeliling mereka yang terus menunggu untuk menyerang dengan sedikit provokasi. Makanya mereka sangat mempercayai tahayul yang ada di setiap aspek kehidupan. Jadi mereka takut kalau pergi ke hutan sendirian, khususnya pada malam hari. Mereka yakin bahwa itulah waktu roh-roh jahat yang haus darah berkeliaran untuk mencari-cari siapa yang dapat mereka makan. Sistem kemasyarakatan masyarakat suku Babar. Masyarakat suku Babar memiliki konsep hidup, yakni Inara Amaliali, yang berarti pengidentifikasian konsep perempuan dan laki-laki sebagai pelengkap struktur sosial dalam masyarakat, dan menekankan bahwa persaudaraan adalah hal yang utama. Ada pula istilah Kalwedo, yang berarti pemaknaan hidup bersama dalam simbol adat dan budaya masyarakat. Terdapat semboyan atau komitmen pada dasar moralitas mereka, yakni Limuk Limor, Kuenun Kuemam, dengan arti individu tidak dapat melepaskan diri dari komunitas dan harus menjalani hidup bersama-sama, baik senang ataupun susah. Budaya yang dipertahankan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat antara lain adalah 1. Nokora atau gotong royong. Umumnya kegiatan ini dilakukan untuk membuka kebun baru ataupun membangun rumah. Lalu yang kedua ada Keura Kola atau pembagian beban dan tugas. Keura memiliki arti
patah, dan kora yang berarti lidi. Hal ini dimaksudkan jika ada beban atau permasalahan misalnya finansial, maka masyarakat akan melakukan musyawarah dan melakukan pematahan lidi untuk menentukan besaran beban yang harus ditanggung tiap-tiap individu. Teknologi dan peralatan. Masyarakat suku Babar sudah mengenal teknologi modern seperti listrik, kendaraan bermotor, dan alat tenun sederhana untuk memudahkan masyarakat suku dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, walaupun sudah mengenal teknologi dan peralatan modern, suku Barbar masih melestarikan identitas suku mereka, seperti rumah adat, yaitu Lakpokna. Lakpokna adalah sebuah bangunan yang dibuat memanjang, beratap daun kelapa atau enau, dan tak berdinding. Sepanjang Lakpokna dibuat meja panjang dari bambu dengan tempat duduk yang juga terbuat dari bambu utuh. Lakpokna adalah tempat pertemuan masyarakat dan tempat pelantikan raja yang berada di tengah-tengah kampung atau di depan rumah raja. Fungsi Lakpokna juga biasanya dilakukan untuk makan bersama dan prosesi adat. Lalu ada senjata tradisional yaitu parang salawaku, yaitu sepasang parang dan perisai. Parang biasanya terbuat dari bahan besi yang keras, berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Parang ini juga memiliki kepala yang terbuat dari kayu keras, seperti kayu besi. Salawaku terbuat dari kayu yang dilapisi oleh pernak-pernik khusus yang diberi motif untuk menghiasinya. Tidak sembarang motif yang dipergunakan, karena biasanya motif tersebut melambangkan keberanian. Kesenian dan bahasa. Kesenian. 1. Kain basta. Kain tradisional basta atau koka sejak abad ke-15 sudah menjadi bagian dari tradisi pernikahan bangsawan di Kepulauan Babar, Maluku Tenggara Barat. Dalam struktur sosial masyarakat di sana, kain yang serupa dengan sari India tersebut digunakan oleh hanya kaum bangsawan sebagai mahar dalam perkawinan dan penanda status sosial mereka. Kain ini awalnya merupakan hasil barter dengan pedagang Portugis Antonio de Abreu dan Francisco Serrao di Kepulauan Banda Neira pada 1512. Dilihat dari pendekatan arkeologis, pola interaksi perdagangan lokal masyarakat Kepulauan Babar pada masa itu menjadikan kain ini sebagai harta perkawinan yang sah oleh masyarakat di sana dan masih demikian hingga saat ini. 2. Nyanyian tiarka. Tiarka merupakan salah satu nyanyian adat tertinggi di antara nyanyian-nyanyian adat lainnya dan dinyatakan juga sebagai nyanyian kebesaran adat. Istilah tiarka berasal dari bahasa Babar Tenggara dan bahasa-bahasa di Pulau Masela. Nyanyian ini selalu dilaksanakan pada awal rangkaian upacara atau prosesi adat yang menandakan bahwa tiarka menjadi semacam pembuka jalan atau pengukuhan atas pelaksanaan suatu peristiwa adat dan hanya digunakan dalam acara adat serta diyakini memiliki daya magis dan nilai kesakralan. Nyanyian ini juga dilakukan secara tunggal atau perorangan tanpa iringan alat musik dalam acara ritual adat Kepulauan Babar seperti penyambutan tamu, penyelesaian konflik, dan perkawinan adat. 3. Tari seka besar. Tari seka besar disebut juga ehelam. Kata ehe berarti seka atau gerak kaki atau tendang, sedangkan laun artinya besar. Seni pertunjukan tari suku Babar ini menggunakan gerak kaki sebagai tumpuan dasar pergerakannya. Tarian ini dijadikan sebagai tarian sakral bagi para kesatria negeri atau kampung yang akan berperang dengan sebuah asumsi bahwa tari seka besar mampu secara magis melindungi dan menjaga para pejuang negeri yang turun ke medan perang. Bahasa. Masyarakat Kepulauan Babar menggunakan bahasa daerah yang terklasifikasi dalam 4 rumpun bahasa, yaitu 1. Bahasa Yatoke. Bahasa Yatoke dituturkan oleh masyarakat di desa Yatoke, desa Nakaramto, dan Iwari. Menurut pengakuan penduduk, wilayah tutur bahasa Yatoke hanya berbatasan dengan wilayah tutur satu bahasa, yaitu bahasa Kroing yang dituturkan di sebelah selatan desa Yatoke. Di sebelah timur, barat, dan utara tidak berbatasan dengan laut.
Bahasa Yatoke mempunyai dua dialek, yaitu dialek Yatoke dan Pepra. Dialek Yatoke dituturkan oleh masyarakat Yatoke, Kecamatan Pulau-Pulau Babar Timur, sedangkan dialek Pepra dituturkan oleh masyarakat Letsiara, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dialek Pepra dituturkan juga di Desa Tepa, Daltubung, Wetang, dan Manuai. 2. Bahasa Emplawas. Bahasa Emplawas dituturkan oleh masyarakat Emplawas di Desa Emplawas, Desa Tela, Rawang, dan Iblat Muntah. Menurut pengakuan penduduk, di sebelah barat, wilayah tutur bahasa Emplawas berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Masbuar, yaitu di Desa Masbuar. Di sebelah utara, berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Melayu, dialek Melayu Ambon, yaitu di Desa Tutu Awano, dan di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan laut. 3. Bahasa Orelie. Bahasa Orelie dituturkan oleh masyarakat di Desa Kroing, Maluku Barat Daya. Menurut pengakuan penduduk, wilayah tutur bahasa Orelie berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Dauro di sebelah timur Desa Kroing, wilayah tutur bahasa Yatoke di sebelah barat, wilayah tutur bahasa Emplawas di sebelah utara, dan wilayah tutur bahasa Telaah, yaitu dialek Imroing, di sebelah selatan. 4. Bahasa Telaah Babar. Bahasa Telaah Babar dituturkan oleh masyarakat di Desa Tela dan Imroing, Maluku Barat Daya. Bahasa ini terdiri atas dua dialek, yaitu dialek Tela yang dituturkan di Desa Tela dan dialek Imroing yang dituturkan di Desa Imroing. Sistem ekonomi penghidupan masyarakat suku Babar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat suku Babar umumnya mencari sumber makanan melalui pertanian, peternakan, dan hasil laut. Kaum lelaki umumnya melakukan penerbangan pohon untuk membuka lahan dengan membawa seonggok karung goni di atas kuda kecil. Selain itu, mereka juga mengisi hari dengan menggunakan pelayaran ke laut, guna memperoleh hasil berupa ikan tuna yang diperoleh menggunakan benang dan umpan tanpa pancingan. Para lelaki ini ada yang beternak, berburu babi hutan, mengumpulkan material bangunan dari alam, dan memperbaiki lumbung persediaan pangan. Kemudian, untuk para wanita, setiap paginya mereka memulai hari dengan menumbuk jagung menggunakan lesung, yang nantinya akan dijadikan tepung jagung. Bahan makanan ini kemudian direbus dan dimakan seperti nasi. Masyarakat suku Babar cukup sulit dalam memperoleh air bersih, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus melakukan upaya dengan cara menuruni jurang dan tebing. Dalam sistem pengetahuan, orang Babar memiliki hasrat untuk merubah nasib, untuk mensejajarkan diri dengan masyarakat lain dalam peradaban baru. Rasa keterbelakangan dan memiliki nasib yang sama dari satu wilayah dengan tujuan yang sama merupakan indikator utama orang Babar dalam membentuk organisasi sosial di kota Ambon. Walaupun telah hidup bersama dalam satu perkampungan, namun kepentingan meramu kondisi kelokalan dalam menjawab tantangan peradaban baru di kota Ambon sangatlah penting dilakukan. Hal ini terlihat pada organisasi lokal yang dibentuk, antara lain, pertama ada Ikma Kebar. Ikma Kebar merupakan ikatan mahasiswa pemuda pelajar masyarakat Babar. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif bersama dalam memajukan masyarakat Babar dalam dunia pendidikan. Keseriusan masyarakat Babar yang terbentuk dari ikatan pemuda pelajar dan mahasiswa Babar yang bersekolah maupun berkuliah di universitas. Salah satu tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk menjadi wahana penyaluran anak-anak Babar yang ingin bersekolah di kota Ambon, maupun yang mau melanjutkan studi di universitas di kota Ambon. Banyak prestasi yang ditunjukkan generasi Babar dalam melanjutkan studi di kota Ambon. Prestasi yang ditunjukkan mahasiswa dan pelajar Babar ini diperlihatkan pada sekolah-sekolah dan universitas yang mencapai puncak prestasi sebagai yang terbaik. Yang kedua ada Pesma Kebar. Dalam catatan keberlangsungan organisasi ini, bertujuan untuk mengakomodiri kepentingan orang-orang Babar di kota Ambon, baik yang bersifat permasalahan mendasar, seperti kasus hukum, sanksi adat dan perkawinan, serta hajatan bersama dan lainnya. Selain itu juga,
organisasi ini membantu memajukan dalam mencapai prestasi di bidang seni dan olahraga masyarakat.